songkok guru, songkok pemiring, songkok raja, songkok bone sama semua. Tapi saya kasih tahu buat teman-teman, ini pengetahuan adat dan budaya. Semakin tinggi benang emas songkok ini, semakin tinggi derajat kasta kebangsawanan seseorang. Jadi tidak boleh sembarang pakai. Kalau ada yang pakai sampai full emas berarti totok itu. Totok itu bangsawan. Totok itu maksudnya begini. Iya, karena jadi asli itu tiga turunan. Kakek, nenek, Andi. Bapak, ibu, Andi. Otomatis dia murni kebangsawanannya. Kalau nenek Andi, kakek Andi, nenek bukan, masih bisa bapaknya menyandang Andi. Tapi begitu bapaknya menikah lagi dengan perempuan yang bukan bangsawan lagi, semakin tawar kebangsawanannya. Nah kemudian bapak Andi, ibu Andi, anaknya pasti Andi. Meskipun neneknya artinya neneknya sudah tawar, tapi tetap Andi, karena kan kita melihat dari garis keturunan bapak ya. Tapi kalau ibu Andi, bapak bukan Andi, anaknya tidak berhak menyandang Andi. Sekarang yang penting banyak uangnya. Betul. Nah, kemudian, sekarang saya beritahu teman-teman, ini pengetahuan budaya. Ingat dulu itu kalau ada bangsawan anak perempuannya mau dilamar sama orang, dia tidak mau kalau tidak bergaji. Nah, kan pasti kan berpikir begini, tidak mau Kak kalau saya tidak sedarah. Mungkin kita yang orang kebanyakan, artinya yang kita bukan bangsawan, berpikir ngapa nih. Tapi kita lihat runut, itu betul. Ada kisahnya. Contoh misalnya, saya punya anak 2, Husnul dan Fatul. Saya bangsawan. Dua-dua anak saya juga otomatis Andi. Fatul menikah dengan perempuan manapun, saya silakan. Anaknya tetap Andi. Kan? Karena darah kan dari bapak. Tapi kalau Husnul menikah dengan bukan Andi, anaknya tidak bisa Andi. Sementara anaknya dia dan anaknya Husnul cucuku semua. Masa cucuku sama cucuku berdua tidak boleh duduk berdampingan dalam suatu adat kerajaan? Tidak boleh itu? Tidak boleh. Jadi betul itu. Saya tidak terima karena melihat kasta. Babu kata-katain nanti benar cucunya. Saya bangsawan atau bukan? Ini Andi, ini bukan. Itu yang menyebabkan orang tua dulu tidak mau menerima menantu kalau dia bangsawan bukan bangsawan. Karena dia pikirkan masalah panjangnya. Kalau acara kerajaan, acara adat, Andi itu bisa duduk dengan yang biasa saja. Nah, coba anak saya 2, anaknya Fatul duduk di kasta dengan saya, anaknya Husnul tidak bisa. Sedih kan saya? Cucu saya berbeda, padahal pasti anaknya bilang, mengapa aku berbeda? Nah, kamu nanya, tercandu-candu. Nah jadi begitu. Jadi itulah kenapa orang dulu tidak mau menikahkan anak perempuannya kalau bukan Andi. Jadi ada alasannya. Saya lanjut. Songkok. Nah, kasih tahu ki bapak suami atau bapak di rumah mengenakan songkok raja itu, songkok bone tidak boleh di sini, harus tepat di tengah-tengah. Lihat ki, Pak Alfian. Kan anak-anak ABG sekarang ditaruh di sini. Kalau punya jambu kayak saya di sini lalu. Kita bilang pengatur undangan. Jadi tidak keluar auranya. Nah, turun ke baju. Nah, warna baju adat laki-laki jas tutup itu kan cuma 3 sebenarnya, hitam, merah, marun, begitulah. Nah, tapi saya ada di dunia entertain. Saya punya 18 warna. Semua warna saya beli dan saya minta dibuatkan khusus ukuran. Sekian puluh tahun saya MC pernikahan tidak pernah sekalipun saya pakai sewaan. Bukan berarti saya sombong tidak mau pakai sewa. Badanku tidak sembarang cocok. Nah, contoh, Irfan pakai L, saya juga pakai L. Sama kan ukuran saya L kalau saya mau sewa baju. Irfan tinggi, pasti lengannya panjang. Nah, kalau bajunya Irfan saya pakai sampai di sini tangannya. Irfan pakai baju saya sampai di sini tangannya. Jadi memang harus ukur karena baju adat laki-laki itu harus pas badan, harus pas, ngepres untuk memperlihatkan keperkasaan laki-laki Bugis Makassar. Tapi di antara 18 warna yang saya punya, ada 2 warna yang tidak boleh saya pakai sembarang. Hanya permintaan khusus. 1, warna hijau datu ini.
hijau datu bangsawan Toto. Ini hanya boleh dikenakan bangsawan kelas atas. Jadi yang belum menikah, meskipun warna favorit warna hijau begini, nggak sembarang bisa dipakai kalau Anda bukan Andi. Ini baju hanya untuk bangsawan. Tapi sekarang kayak sudah siapapun mau, favoritku dong. Iya, hijau botol itu Kak. Hijau botol itu hijau datu, hijau daun juga, sama yang tua. Iya, itu yang mau dia. Berikut Diambil. warna yang kedua yang saya tidak sembarang pakai, warna ungu. Pernah dengar istilah ungu warna janda? Iya. Mungkin ketawa orang, kenapa bisa warna ungu warna janda? Itu betul sejarahnya. Jadi dulu di zaman kerajaan, kalau ada perempuan yang sudah menikah meninggal suaminya atau bercerai dengan suaminya, itu di bawah perlindungan raja. Dinikahi sebagai selir atau tidak boleh diganggu. Laki-laki kerajaan tidak boleh ganggu para janda karena pasti berurusan langsung sama raja. Begitu kan disebut dulu kan ada istilah dua jenis janda. Janda terhormat kalau janda meninggal suami, dan janda cerai yang bercerai. Nah, supaya tidak ada yang ganggu itu para janda di kerajaan, kalau ada acara kerajaan, seluruh janda-janda diberikan baju warna ungu. Begitu pakai baju warna ungu, jangan kolir-kolir pun raja lihat ada lapor, kalau sudah dipancung. Begitu terhormatnya janda waktu itu. Jadi duduk tidak boleh diganggu. Nah, kenapa sampai MC tidak dianjurkan memakai baju warna ungu? Tidak dianjurkan dan juga tidak boleh. Kalau diminta sama MC pakai saja, supaya pengantinnya tidak cepat jadi janda. Tapi saya juga pernah melihat sepupu satu kali saya menikah, 3 hall kelaro warna ungu semua. Alhamdulillah mana-mana. Jadi cuma itu kan namanya dari adat istiadat ya. Nah, berikut kesini, ini namanya Pak Benggolo. Nah, Benggolo itu yang tepat sesuai Bugis Makassar yang seperti ini, berbentuk uang logam. Nah, ini betul. Tapi ini sudah ada modifikasinya. Tapi jangan dipakai itu yang buka tutup ada jamnya. Itu punya Betawi sama Jawa loh itu. Nah, ini yang seperti ini. Dan kalau kita MC merasa apalagi memberikan branding dirinya MC mahal, beli di begini yang di sentral, banyak itu dibawa di lantai 1, lantai dasar gua aja itu untuk dipakai. Coba saya menganggap saya MC mahal, begitu datang ke baju gas tutup, ini yang rantai biasa, sudah pudar-pudar yang warnanya, meragukan orang. Lebih mahal lagi kalau dari Sombopu. Ya, itu lebih mahal lagi pakai mas. Nah. Turun, apa namanya ini? Ikat lagi itu. Bukan. Ikat pinggang, Pak Bekeng bahasa Inggris, tapi disebut juga pasio banreng. Kalau orang Makassar, pasiko banreng. Itu cara mengikatnya, perhatikan, ini banyak sekali laki-laki yang salah. Yang betul adalah ini saya pegang pusarnya Alfian. Yang betul itu pasang pasio banreng pusar ke bawah. Di sini dipakai, bukan di sini. Nah, di perut rata-rata bapak-bapak di perut pernah saya lihat di sini ya. Memang kali. Kan kalau duduk tidak naik turun begitu. Berarti cara melihatnya salah. Saya lompat bagaimanapun tidak akan goyang. Nah, itu pasio banreng di sini ke sini. Jadi kalau perut Anda buncit, tertolong. Coba perut Anda buncit taruh di sini tambah gendut itu kelihatan. Nah, dan memang sebenarnya kenapa saya termasuk sangat menjaga untuk badan saya supaya tidak berat bertambah perut? Karena kalau laki-laki yang gemuk kurang cakep pakaian Anda. Nah, terus mengikatnya itu di ujung sini, ujungnya, bukan di sini. Banyak saya lihat di sini taruh di samping, yang betul di belakang. Terus sarung sutra. Nah, cara mengikat sarung sutra ada 2 macam. Ini sama ikatannya, sama kalau kita mau pakai sholat. Ini ikatan ya, tapi saya sekali karena tidak terlihat karena warna hitam. Ini ikatan seperti dengan pakaian laki-laki Bu Haji. Jadi kita masuk di sarung, kemudian kerucut, kasih tali untuk mengikat, kemudian tutup, baru tutup masuk jadi kayak rok dipakainya. Nah, jadi kalau darah dan naik kan biasa seperti itu budak pariwisata pakainya. Tapi saya tidak pernah pakai sepanjang usia saya, karena kalau saya pakai dan badan saya ceper, tidak cocok kayak ya kalau setinggi Al Irfan cocok karena memang tinggi.
pakainya tuh keren banget tuh kalau orang tiri pakai begitu. Saya kebanyakan pakai lipat begini, yang lipat begini. Sekarang saya sudah ada yang canggih. Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian periode kemarin, kebetulan mertua saya, itu sarung sutra yang mahal dibeli, kemudian dirusak dibentuk rok memang nih. Jadi itu tinggal dililit. Sama tuh kalau kita pakai sarung sholat, ada kan yang sudah berbentuk sarung kan? Iya. Jadi kesannya sarung pada celana. Celana. Nah itu, jadi sudah terbentuk, tinggal dililit, tinggal ada kaspernya sudah berbentuk sarung. Jadi jalan bagaimanapun tetap rapi kelihatannya. Tapi saya tidak pernah merusak sarung sutra saya. Nah karena beli juga sarung sutra, pakai sarung sutra yang harga 500-an lah. Jangan kita lihat 75.000. Kelihatan sekali tuh kecil, baru mekar, tipis. Pakai yang seperti ini. Nah ini yang saya pakai ini motif apa lagi namanya? Lagosi. Saya berani pakai lagosi tapi yang tidak terlalu rame. Nah saya pakai. Nah ini kalau saya pakai satu paket ini berarti rata-rata ini yang saya minta tampil dengan khusyuk karena kan hitam. Nah, kalau pakai warna-warna begini ya sedikit aman lah untuk seperti itu. Jadi sarung beli sarung sutra yang di rumah saya ada 2 koper sarung sutra. Kebetulan saya orang Sengkang kan sarung sutra ya. Nah, kemudian nenek saya dulu pengusaha sarung sutra. Jadi sarung sutranya tersimpan dengan rapi. Mulai dari harga 500.000 sampai 20 juta ada. Karena sarung sutra kan semakin mahal harganya, dan saya ngerti cara merawatnya. Mertua saya bukan orang Wajo tapi kolektor sarung sutra yang dipercaya untuk memegang sarung sutra saya karena kan dipakai untuk MC. Kan kalau sarung sutra dilipat terus disimpan termakan dirinya sendiri. Ada teknik dilipatnya, ada teknik untuk kalau habis dipakai. Ini kan tidak boleh dicuci, tidak boleh disetrika. Nah, paling diangin-anginkan. Itu pun juga tidak boleh kena matahari. Biasa juga bau. Dikasih ikat bambu. Iya, bambu biasanya kalau di kampung. Kalau di sini kan karena yang biasa itu yang menggerut. Kalau kita habis pakai di bagian sininya. Iya. Nah, tapi itu saya biarkan. Saya tinggal angin-anginkan. Lama-lama kan kalau asli kan agak langsung rapi kembali. Cara melipatnya juga harus rapi banget lipatnya supaya tidak terganggu. Kita lihat dulu. Sholat.